saya akan menjelaskan pada isi bagian bab 1. Timor Leste dahulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya, negara ini bernama Timor Timur, dan setelah menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis yaitu Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Ada 5 proses masuknya Islam ke Timor Leste. Yang pertama, dikatakan bahwa Islam memasuki Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, penduduk asli Timor Leste mengatakan bahwa Islam masuk lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lainnya. Dan yang ketiga, pendapat lain mengatakan Islam masuk ke Timor Leste bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa para pedagang Hadramaut. Dan yang keempat, sebagian orang mengatakan bahwa Islam masuk di Timor Leste bersamaan dengan datangnya pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda. Yang terakhir, kelima, keturunan Arab di Timor Leste pernah mengatakan bahwa dari leluhur mereka bahwa para pedagang Arab itu datang di tanah Timor Leste. Tokoh-tokohnya, yang pertama ada Usman Huole, yang kedua ada Salman Maspeke, yang ketiga ada Musin Kanon, yang keempat ada Rustan Timole, yang kelima ada Pirisiko, dan yang keenam ada Gafar Q. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari dinamika Islam di Timor Leste. Islam di Timor Leste datang lebih awal dibandingkan Eropa dan agama lain. Islam disebarkan oleh para pedagang dari Hadramaut yang berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Perkembangan Islam di Timor Leste sangat lambat karena Muslim di sana sangat minoritas. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang dinamika Islam di Timor Leste. Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timor pada tahun abad ke-15 Masehi dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada tahun 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur di tahun 1942 sampai pada tahun 1945, tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975, ketika revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintahan pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasikan ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendekralisasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Pada tanggal 28 November tahun 1975, menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan, ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober, dan November,
Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil, atau sebagai besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pengeboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia. Tetapi tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal Fretilin di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Selama Perang Saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan, dan selama penduduk Indonesia selama 24 tahun, pada tahun 1975 sampai 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal, atau 60.000 orang secara resmi mati di tangan Fretilin, menurut laporan resmi PBB. Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27, setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi Perang Saudara. Amerika Serikat dan Australia merestui tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunis, terutama karena kekuatan utama di Perang Saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxisme atau komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah Amerika Serikat lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Namun, PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Selanjutnya, B. Kedatangan Islam ke Timor Leste. Kedatangan Islam ke Timor Leste tidak lepas dari peranan para pedagang Arab dari Hadramaut yang berdagang sekaligus menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Hal ini bersamaan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Pada beberapa artikel, tidak sedikit penduduk asli Timor Leste mengatakan Islam datang lebih awal dibandingkan Eropa dan agama lain. Namun, sebagian orang mengatakan Islam masuk di Timor Dili bersamaan dengan datangnya pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda. Ketika melakukan pelayaran di Kepulauan Nusantara dan Asia Pasifik, para pedagang Arab senantiasa berhubungan dengan para pedagang Eropa. Mereka berlayar ke Pulau Timur melalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Irian Barat, serta Kepulauan Maluku. Selanjutnya, C. Proses penyebaran dan perkembangan Islam di Timor Leste. Proses penyebaran Islam di Timor Leste yaitu melalui para pedagang dari Hadramaut,
yang berdagang sekaligus menyebarkan Islam. Juga para Muslim Indonesia yang datang ke Timur Leste pada abad ke-19 dengan berbagai macam tujuan yang kebanyakan berdagang dan mengikuti sanak saudara yang lebih dahulu datang ke Dili. Perkembangan Islam di Timur Leste ini mulai terlihat ketika didirikan sebuah masjid di tengah-tengah mereka. Masjid An-Nur, masjid yang pertama di Timor Leste, mereka fungsikan untuk pengajaran dan pembelajaran serta kajian agama Islam. Perkembangan pendidikan Islam pun dimulai dengan adanya Masjid An-Nur sebagai pusat perkumpulannya. Dengan didirikannya Masjid An-Nur, inilah lahir madrasah diniyah dan belakangan ini mulai dibangun pesantren. Selanjutnya D. Corak mazhab umat Islam di bidang fikih dan akidah di Timor Leste. Ada 4 sejarah dan karakteristik mazhab fikih. Yang pertama, Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Yang kedua, Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat pada tahun 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah, kecuali untuk keperluan ibadah haji. Yang ketiga, Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalisme. Yang keempat, Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabila didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada tahun 855 Masehi. Pada masa mudanya, beliau adalah guru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis, mursal, dan qiyas jika terpaksa selain sebagai seorang ahli hukum. Beliau juga seorang ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.